akan menyampaikan sejarah dan data-data Paroki Santo Mikael Tanjung Balai. Sejarah Gereja Katolik berpangkal pada pribadi dan ajaran Yesus Kristus. Setiap paroki memiliki santo, santa sebagai pelindung. Secara khusus pelindung Gereja Katolik Paroki Tanjung Balai adalah Santo Mikael. Mikael merupakan satu malaikat utama dalam tradisi Abrahamik yang lebih dikenal seruan peperangan para malaikat dalam pertempuran yang mereka lakukan di sorga dalam melawan setan dan para pengikutnya. Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Tanjung Balai berada dalam 4 kabupaten atau kota, yakni Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada awalnya, masyarakat Tanjung Balai belum mengetahui Katolik, bahkan tidak paham akan ajarannya. Akan tetapi, agama dan ajaran Katolik mulai dimengerti sejak pelayanan para misionaris. Pada awal abad 20, Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota pelabuhan yang penting bersamaan dengan pelabuhan Bagan Siapi-Api untuk kepentingan perdagangan karena letak geografisnya sangat sentral dengan pelabuhan yang lain. Gereja Katolik Tanjung Balai merupakan salah satu gereja Katolik yang pertama di Sumatera bagian utara setelah Medan dan Banda Aceh. Pada tahun 1925, Prefektur Apostolik Padang dengan Prefek Insinyur Matias Brans OFM Kapusin mengetahui bahwa ada orang Katolik di Tanjung Balai. Namun jumlahnya tidak begitu banyak. Atas dasar ini, beliau minta izin ke Batavia, Jakarta untuk memohon langsung ke pemerintah Belanda supaya mendirikan gereja Katolik dan sekolah Katolik di Tanjung Balai. Harapan dan usaha Insinyur Matias Brans OFM Kapusin untuk mendirikan gereja Katolik di Tanjung Balai kini terwujud. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 1927, Pastor Marianus Panzers OFM Kapusin memulai misi di Tanjung Balai, dan sejak saat itu Gereja Katolik di Tanjung Balai menjadi satu stasi. Sehingga Pastor Marianus Panzers OFM Kapusin harus tinggal di satu penginapan dengan ruangan kecil. Demi memperlancar karya pelayanan, maka pada tanggal 6 Desember 1927 dibangun tempat tinggal untuk pastor. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan umat, Ordo Kapusin, OFM Kapusin yang berkarya di Paroki Santo Mikael Tanjung Balai selama 51 tahun, ada beberapa pastor Ordo Kapusin yang turut melayani umat Paroki Santo Mikael Tanjung Balai dalam misi pelayanan, antara lain 1. Pastor Marianus Panzer OFM Kapusin pada tahun 1927. Kedua, Pastor Aemilianus OFM Kapusin pada tahun 1928. Ketiga, Pastor Arthur Jansen OFM Kapusin pada tahun 1947 sampai 1962.
Keempat, Pastor Restitutus Josten OFM Kapusin pada tahun 1948 sampai 1949, kemudian pada tahun 1953 sampai 1962. Kelima, Pastor Ezekiel Verges OFM Kapusin pada tahun 1960 sampai 1968. Keenam, Pastor L. Renders OFM Kapusin pada tahun 1963. Ketujuh, Pastor Paternus van Litsenburg OFM Kapusin pada tahun 1968 sampai 1972. Kedelapan, Pastor Meinrad Manzer OFM Kapusin pada tahun 1968 sampai 1972. Kesembilan, Pastor Terentius C. Pence OFM Kapusin pada tahun 1972 sampai 1979. Kesepuluh, Pastor Marianus van den Acker OFM Kapusin pada tahun 1973 sampai 1978. Paroki Santo Mikael Tanjung Balai menjadi akar tumbuhnya paroki-paroki di Kevikepan Santo Matius Rasul Aekanopan. Pada masa pelayanan Ordo Fratrum Capusinarum OFM Kapusin tahun 1927. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 1928, berdirilah Suster Franciscanes Dongen atau SFD dengan misi mengembangkan daya yang mengagumkan melalui pewartaan kabar gembira demi jiwa-jiwa yang tersesat, supaya mereka yang tersesat dapat mengenalnya, Sang Surya bagi seluruh alam. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1928, tarekat ini mendirikan sekolah Katolik dengan jumlah pengajar 5 orang yang berkualitas. Setelah situasi reda, Monsinyur Matias Brans, Uskup Padang, melihat bahwa Tanjung Balai sangat membutuhkan bantuan suster. Maka beliau meminta agar kongregasi FCJM Belanda mengutus para suster bermisi ke Sumatera. Menanggapi permintaan Monsinyur Matias Brans, Uskup Padang, maka kongregasi FCJM Belanda mengutus 5 suster dari pelabuhan Genoa atau Belanda ke Indonesia dan tiba di Tanjung Balai pada tanggal 4 Juni 1930. Umat stasi Tanjung Balai sebelum paroki merupakan warga pendatang atau perantau dan mendominasi Tionghoa, India, suku Batak dengan jumlah kecil. Sesuai dengan misi pelayanan pastoral yang sangat membutuhkan keberadaan paroki dan melihat perkembangan jumlah umat yang terus meningkat, maka pada tanggal 1 Oktober 1947 terbentuklah paroki Santo Mikael Tanjung Balai yang terdiri dari stasi Simpang 4 secara umum dalam pelayanan pastoral di paroki Santo Mikael Tanjung Balai membutuhkan kerja keras dan semangat membara. Hal ini menuntut karena daerah pelayanan mempunyai jarak tempuh yang tidak dekat atau jauh, serta medan yang sulit dilalui kendaraan roda 2 atau roda 4, serta hidup rohani umat yang masih perlu pembinaan iman yang serius. Untuk mengatasi masalah transportasi
maka salah satu alternatif dilakukan adalah dengan cara menggunakan transportasi sungai atau laut demi memperlancar pelayanan ke stasi-stasi. Sejak masa pelayanan Pastor Restitutus Justin OFM Kapusin dan Pastor Ezekiel Verges OFM Kapusin, ada beberapa stasi berdiri di rayon Sei-Lebah antara lain. Pada tahun 1960 didirikan stasi Pasar 7 Sei-Lebah. Pada tahun 1964 didirikan stasi Desa Pertahanan dan stasi Pasar 10 Sei-Lebah. Seiring berjalannya karya pelayanan umat di Paroki Santo Mikael Tanjung Balai yang digembalakan oleh Pastor Paternus van Litsenburg OFM Kapusin 1968 sampai 1972 dan Pastor Menrad Manzel OFM Kapusin 1968 sampai 1972. Umat semakin bertambah banyak, maka dengan pertambahan itu membutuhkan beberapa stasi di rayon Ledong, antara lain 1. Pada tahun 1970 didirikan 2 stasi, yakni Stasi Tanjung Ledong dan Stasi Simandulang. Kedua, pada tahun 1972 didirikan Stasi Silomlong. Kemudian pada masa pelayanan Pastor Terentius Skepens OFM Kapusin pada tahun 1972 sampai 1979 dan Pastor Marianus van den Ecker OFM Kapusin pada tahun 1973 sampai 1978 berdiri beberapa stasi di rayon Teluk Pule dan rayon Tangkahan Horas, antara lain 1. Pada tahun 1973 didirikan stasi Pasar Barat. Kedua, pada tahun 1975 didirikan stasi Sei 2. Pada tahun 1976 didirikan stasi Tangkahan Horas. Keempat, pada tahun 1977 didirikan stasi Tangkahan Berombang, stasi Cinta Damai, dan stasi Teluk Pule. Kelima, pada tahun 1978 didirikan stasi Sei Rubut. Sesuai dengan perkembangan umat dan kebutuhan pendidikan di kota Tanjung Balai, maka Paroki Santo Mikael Tanjung Balai terpanggil untuk mendirikan sekolah lanjutan. Kemudian pada tahun 1977 didirikan sekolah lanjutan dengan nama SMP Swasta Tritunggal sebagai perkembangan dan lanjutan dari SD Rom Katolik Tanjung Balai di bawah naungan Yayasan Perguruan Katolik Dharma Sejati bekerja sama dengan Paroki Santo Mikael Tanjung Balai. Pada masa pelayanan Pastor Guiliano Faralta SX 1978 sampai 1988 dan Pastor Belo Dante SX 1980 sampai 1987 berdiri beberapa stasi di rayon Tangkahan Horas, rayon Teluk Pule, dan rayon Simpang 4 antara lain. 1. Pada tahun 1979 didirikan stasi Sei Keramat dan stasi Sei Kubung. 2. Pada tahun 1980 didirikan stasi Tangkahan Mujari. Ketiga, pada tahun 1981 didirikan stasi Pulau Gapung. Keempat, pada tahun 1982 didirikan stasi Tangkahan Limau, stasi Teluk Katung, dan stasi Tangkahan Mangga. Kelima, pada tahun 1983 didirikan stasi Ulak Kuta
bersamaan dengan pendirian sekolah lanjutan atas dengan nama SMA Swasta Tritunggal Tanjung Balai. Ketiga sekolah tersebut masih aktif berlangsung sampai sekarang. Sebagai informasi bahwa ketika Pastor Belo dan TSX sedang memperbaiki atau instalasi listrik di SMA Swasta Tritunggal Tanjung Balai, beliau meninggal akibat kena stroke saat perbaikan lokasi sedang banjir. Gereja Tanjung Balai mengenang jasa atau kebaikan seorang pastor Ordo Scaverian atau SX, yaitu Pastor Belo dan TSX, yang dimakamkan di gedung Gereja Katolik Santo Mikael. Umat paroki Santo Mikael Tanjung Balai yang digembalakan oleh Pastor Gianfranco Kruder SX pada tahun 1987 sampai 1996. Pada masa pelayanan pastor inilah dibangun Pusat Pembinaan Umat atau PPU di Jalan Sriwijaya Tanjung Balai, yang siogianya akan dibangun di Jalan Jamin Ginting atau arteri. Namun karena tidak mendapat izin mendirikan bangunan dari pemerintah, maka dipindahkan ke Jalan Sriwijaya Tanjung Balai yang dalam pembinaan iman umat. Kantor CU serta pertemuan dan rapat-rapat yang menyangkut pengembangan paroki Santo Mikael Tanjung Balai. Selain dalam pelayanan hidup rohani, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan paroki Santo Mikael Tanjung Balai pada masa itu. Antara lain, di World Cup yang diikuti oleh mudika dari beberapa paroki. Pada tahun 1997 sampai 1998, umat paroki Santo Mikael Tanjung Balai digembalakan oleh Imam Projo, diantaranya 1. Diakon Uli Raja Cornelius Simanmata. 2. Pada tahun 1997 dan pelayanan Pastor Damianus Damani. 3. Pada tahun 1997 sampai 1998. Pada pertengahan tahun 1998 sampai 1999, umat paroki Santo Mikael Tanjung Balai tidak memiliki gembala. Ini sangat menyulitkan pelayanan umat di setiap stasi, terutama dalam hal sakramen perkawinan, sehingga pelayanan kurang maksimal. Kemudian pada tahun 1999 sampai 2015, paroki Santo Mikael Tanjung Balai kembali digembalakan oleh Ordo Karmeli Tarung atau OKAM. Pada para pastor yang pernah melayani antara lain: 1. Pastor Emmanuel Servus Nuwa Okam pada tahun 1999 sampai 2000. Kedua, Pastor Franciscus de Sales Porta Perlindungan Okam pada tahun 1999 sampai 2000. Ketiga, Pastor Antonius Manik Okam pada tahun 2001 sampai 2002. Keempat, Pastor Dominikus Supriyanto Okam pada tahun 2001 sampai 2002. Kelima, Pastor Gregorius Karel Tola Okam pada tahun 2002 sampai 2004. Keenam, Pastor Blasius Petrus Suu Okam tahun 2002 sampai 2006. 7. Pastor Tito Theophanus Yohanes Hasugian Okam pada tahun 2004 sampai 2005. Kedelapan, Pastor Vincentius Markus Mbiru Okam pada tahun 2006 sampai 2007. Kesembilan, Pastor Mandius Matius Siringoringo Okam pada tahun 2007 sampai 2012. Ke-10, Pastor Robert Pius Manik Okam pada tahun 2008. Ke-11,
Pastor Paulus Redemptus Triyuwono Okam pada tahun 2008 sampai 2011. 12. Pastor Simon Ta'a Okam pada tahun 2011 sampai 2013. Ke-13. Pastor Lukas Joko Prasetyo Okam pada tahun 2013 sampai 2015. Ke-14. Pastor Emmanuel Soni Wibisono Okam pada tahun 2013 sampai 2015. Pada masa pelayanan Pastor Blasius Petrus Okam, Paroki Santo Mikael Tanjung Balai membangun beberapa stasi, antara lain: 1. Pada tahun 2003 membangun rumah pastor Paroki Santo Mikael Tanjung Balai. Kedua, pada tahun 2004 membangun gereja stasi Pasar 10 Selebah. Ketiga, pada tahun 2005 membangun gereja stasi Sekubung. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2018 umat Paroki Santo Mikael Tanjung Balai dilayani oleh Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria atau SSJJ. Para pastor yang pernah mengembalakan umat antara lain: 1. Pastor Lukas Boy Sitepu SSJJ. Kedua, Pastor Antonius Suprapto SSJJ. Ketiga, Pastor Yosef Liang Hepat SSJJ. Keempat, Pastor Tarsisius So SSJJ. Pada masa pelayanan kongregasi SSJJ, Paroki Santo Mikael Tanjung Balai membangun beberapa stasi, yakni pada tahun 2019 dimulai membangun gereja di stasi Pulau Gapuk, lalu diteruskan dan diselesaikan pada tahun 2020 dalam penggembalaan kongregasi CMF. Dalam penggembalaan umat dari kongregasi Cordius Maria Fili atau CMF, para pastor mencanangkan pembangunan Sopo Gianfranco Kruder SX dan rehab pastoran yang ada di Teluk Mulai Blok 6 yang sudah diberkati pada tanggal 26 Desember 2019 sebagai persiapan kuasi paroki untuk wilayah lautan meliputi Rayon Teluk Bule, Rayon Tangkahan Koras, dan Rayon Ledong, sehingga pelayanan di wilayah lautan akan lebih maksimal. Perlu kami sampaikan bahwa momen-momen penting seperti 25 tahun dan 50 tahun berdirinya Paroki Santo Mikael Tanjung Balai belum pernah terlaksana perayaan khusus. Sebagai peringatan akan berdirinya Paroki Santo Mikael Tanjung Balai, seperti biasanya dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi. Namun, dalam waktu yang akan datang, Tarekat CMF Paroki Santo Mikael Tanjung Balai berencana akan mengadakan pesta jubileum 75 tahun berdiri Paroki Santo Mikael Tanjung Balai di Sopo Gianfranco Kruder SX. Paroki Santo Mikael Tanjung Balai sejak awal hingga saat ini masih tetap mempertahankan yang baik yang pernah dimulai para pastor pendahulu, seperti pelaksanaan kursus atau pelatihan berupa: 1. Kursus persiapan perkawinan termuat dalam program tahunan lengkap dan jadwal. 2. Pelatihan atau pembinaan para pengurus stasi atau lingkungan dalam tata perayaan ibadat atau perayaan Ekaristi. 3. Mengikuti pelatihan dari undangan Dovikepan dan KAM. 4. Mengikuti pelatihan tentang kemandirian bidang personalia, administrasi, dan keuangan. Statistik umat Paroki Santo Mikael Tanjung Balai sampai pada Februari tahun 2020 menurut data Biduk adalah berjumlah 5.401 jiwa.
masa pelayanan kongregasi CNF telah melaksanakan beberapa pembangunan, antara lain: 1. Pembangunan Gereja Katolik Takahan Mangga. 2. Pembangunan Gereja Katolik Cinta Damai dimulai pada pelayanan kongregasi SCC, lalu diteruskan dan diselesaikan pada pelayanan kongregasi CNF. Pembangunan Sopojian Franco Kruder SX di Rayon Kota. 4. Rehab rumah pastoran Teluk Kulit. 5. Pembangunan Gereja Katolik Kristus Raja di Stasi Tanjung Ledong. Para pastor yang pernah menggembalakan umat di Paroki Santo Mikael, Tanjung Balai dari kongregasi CNF antara lain: 1. Pastor Sirus Bangwe Vergara SMF pada tahun 2019 sampai sekarang tahun 2020. Pastor Ansel Sevas Sengga SMF pada tahun 2019. 3.